Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini, saya, Karulin SP, akan menyampaikan materi tentang listrik statis dan peranannya dalam kehidupan. Untuk pertemuan ke-1, akan disampaikan materi tentang konsep listrik statis. Materi ini untuk siswa-siswi kelas 9 semester 1. Kompetensi dasar yang akan dicapai. 3.4 menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kelistrikan pada sistem saraf dan hewan yang mengandung listrik. 4.4 menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran. Setelah menonton video listrik statis, siswa dapat 1. Menyebutkan 3 partikel subatom. 2. Mengidentifikasi benda yang netral, benda yang bermuatan positif, dan benda yang bermuatan negatif. Ketiga, menjelaskan 3 cara membuat benda yang netral menjadi bermuatan listrik. 4. Menjelaskan interaksi antar muatan listrik. A. Konsep listrik statis. Listrik statis adalah gejala yang muncul akibat ketidakseimbangan muatan listrik dalam atau pada permukaan benda. Pernahkah kalian melihat peristiwa berikut? Bagaimana bisa terjadi? Setiap benda yang ada di alam semesta ini terdiri dari atom-atom yang sangat kecil dan tidak terlihat. Setiap atom terdiri dari partikel subatom, yaitu 1. Elektron bermuatan negatif, 2. Proton bermuatan positif, yang ketiga adalah neutron yang tidak bermuatan listrik atau netral. Perhatikan gambarnya. Proton dan neutron terletak di tengah-tengah atom atau mengisi inti atom, sedangkan elektron berada di kulit atom pada lintasan-lintasan tertentu yang berwarna hijau. Muatan listrik. Muatan listrik ada 2 macam, yaitu muatan listrik positif dan negatif. Muatan listrik positif disebut proton dan disimbolkan dengan tanda plus. Muatan listrik negatif disebut elektron dan disimbolkan dengan tanda negatif atau min. Satuan muatan listrik adalah Coulomb. Berikut ini adalah gambar atom positif dan atom negatif. Pada atom positif terdapat 2 neutron, 2 proton, dan 1 elektron. Sedangkan pada atom yang negatif terdapat 1 proton, 1 neutron, dan 2 elektron. Pada atom positif, jumlah protonnya lebih banyak daripada elektronnya, sedangkan pada atom negatif, jumlah elektronnya lebih banyak daripada jumlah protonnya. Berdasarkan jumlah proton dan elektronnya, benda-benda di sekitar kita dapat dibedakan menjadi 1. Benda netral. Jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron. 2.
benda yang bermuatan positif, yaitu jika jumlah protonnya lebih banyak daripada jumlah elektronnya. Yang ketiga adalah benda bermuatan negatif, yaitu jika jumlah proton lebih sedikit dari jumlah elektron. Pada umumnya, benda bersifat netral. Suatu benda netral dapat menjadi bermuatan listrik positif atau negatif dengan cara melepaskan atau menangkap elektron. Hal ini terjadi karena elektron dapat bergerak bebas di dalam atom. Terdapat 3 cara membuat benda menjadi bermuatan listrik. Yang pertama dengan menggosok, yang kedua dengan konduksi, dan yang ketiga dengan induksi. 1. Menggosok. Dengan cara menggosokkan bagian suatu benda dengan benda lain. Setiap benda memiliki kecenderungan untuk melepas atau menangkap elektron ketika digosok dengan benda lain. Perhatikan gambar berikut ini. Sebuah penggaris plastik digosok dengan kain wol. Kemudian, penggaris plastik ini dapat menarik potongan-potongan kertas. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Penggaris plastik dan kain wol pada mulanya merupakan benda yang netral. Ketika penggaris digosok dengan kain wol, elektron dari kain wol berpindah ke penggaris, sehingga kain wol kekurangan elektron dan kelebihan proton. Kain wol menjadi bermuatan positif, sedangkan penggaris plastik menerima sejumlah elektron dari kain wol sehingga menjadi bermuatan negatif. Penggaris yang telah bermuatan negatif, jika didekatkan dengan potongan-potongan kertas, maka potongan kertas akan menempel ke penggaris plastik karena terinduksi akibat tarikan muatan negatif pada penggaris. Deret ribolistik adalah daftar benda-benda dalam deret tertentu ketika benda tersebut digosokkan dengan benda di deret atasnya. Benda tersebut menjadi bermuatan negatif, sebaliknya ketika benda tersebut digosok dengan benda di deret bawahnya, benda akan bermuatan positif. Nah, ini adalah nama benda-benda menurut deret ribolistrik. Selanjutnya, konduksi. Konduksi adalah cara membuat benda bermuatan dengan menempelkan benda tersebut dengan benda lain yang bermuatan. Suatu konduktor yang tidak bermuatan akan memiliki muatan listrik jika didekatkan ke konduktor lain yang memiliki muatan. Perhatikan gambar, sebuah logam diberi muatan positif. Didekatkan dengan konduktor yang bermuatan positif. Selanjutnya, sebuah logam diberi muatan negatif, yaitu logam tersebut didekatkan dengan konduktor yang bermuatan negatif. Aliran muatan listrik positif. Muatan listrik mengalir dari titik berpotensial tinggi ke titik yang berpotensial rendah. Pada gambar, muatan positif berpindah dari konduktor bermuatan positif ke logam. Aliran muatan negatif mengalir dari titik berpotensial rendah ke titik yang berpotensial tinggi. Di sini, elektron mengalir dari konduktor yang bermuatan negatif ke logam. 3. Induksi. Cara membuat benda bermuatan dengan mendekatkan suatu benda yang netral ke benda lain yang bermuatan. Cara induksi dilakukan dengan memisahkan muatan listrik dalam suatu penghantar. Contoh pada elektroskop.
Perhatikan video singkat di samping. Pada mulanya, elektroskop netral. Pada kondisi netral, elektron dan proton pada elektroskop letaknya tersebar di seluruh bagian elektroskop. Namun, ketika sebuah benda yang bermuatan positif didekatkan, maka muatan negatif pada elektroskop bergerak dan berpindah ke bagian kepala elektroskop. Muatan positif tertolak dan bergerak ke bagian bawah elektroskop. Pada bagian bawah elektroskop terdapat sepasang daun elektroskop. Karena muatannya sama, yaitu positif, maka kedua daun elektroskop tersebut tolak-menolak sehingga daun elektroskop terbuka. Interaksi muatan listrik. Muatan listrik yang sejenis, misalnya muatan listrik positif dan muatan listrik positif, atau muatan listrik negatif dan muatan listrik negatif. Jika ada dua buah atom atau dua buah benda yang sama-sama bermuatan positif atau sama-sama bermuatan negatif, maka kedua atom atau kedua benda tersebut akan tolak-menolak. Sebaliknya, jika terdapat dua buah benda atau dua buah atom yang memiliki muatan listrik yang berbeda, yaitu muatan positif dan negatif, maka kedua benda atau kedua atom tersebut akan tarik-menarik. Demikianlah materi listrik statis pada hari ini. Semoga dapat difahami dengan baik. Pesan saya, disiplin adalah salah satu kunci kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.